Halo Bensi Family di seluruh Indonesia dan di seluruh dunia. Kembali lagi bersama kami di channel Benny Sitanggang. Hari ini video kita khusus untuk cerita perjalanan kami dari Ukraina ke Polandia dan ke Denmark. Oke, walaupun aku udah buat video tapi ini cerita paling ininya lagi, paling detailnya seperti itu. Jadi stay tune. Benih setangga. Berita. Jadi kita mau dimakan ikan prinsesa benih setangga. Kok aku jadi princess? Kau princess? Kau meludah ke aku. Ini Batak Sumatera. Iya. Ini Batak Sumatera. Oke Bensi Family, jadi video hari ini tuh yaitu perjalanan kami dari tempat tinggal kami, tempat kota tinggal kami itu Ternopil itu nggak segampang yang seperti yang kubayangkan ya. Karena kita itu di perjalanan itu banyak sekali halangan atau rintangan yang terjadi. Karena sepanjang perjalanan itu banyak sekali orang-orang yang mengantri lama sekali di perjalanan. Tapi tadi aku lihat berita katanya nggak sepanjang atau sengantri yang waktu kami keluar dari kota tersebut. Dan kali ini udah aman juga. Pas kami keluar dari kota Lviv kayaknya kalau nggak salah ya. Perjalanannya kita itu ada ditahan orang, direkam-rekam gitu. Oh, why you? Tapi kayaknya orang pendatang juga, tapi kita kayak ditahan-tahan gitu. Karena kita bisa lewat itu, karena kita pakai mobil dari KBRI ya, kayak mobil diplomat gitu. Jadi makanya kita dikasih lewat, karena kita mau diusikan. Terima kasih sama Pak Anjar, yang berhasil membawa kita keluar dari kota kami, sampai ke tujuan di Polandia. Jadi di Polandia itu kita itu menginap sehari. Kita itu menginap di salah satu hotel yang dipersiapkan oleh pihak KBRI. Jadi ada dipersiapkan hotel dan di situ kita menginap kira-kira nggak sampai setengah hari pun nggak sampai, karena besoknya kita langsung berangkat karena Bang Iparku yang dari Polandia datang untuk jemput kami. Dan di malam itu juga waktu kita sampai kita telepon orang tua juga, tanya kabar mereka. Tadi kita tanya kabar mereka, katanya di kota mereka udah mulai ada alarm. Mudah-mudahan mereka tetap jaga kesehatan, jaga diri. Kami setiap hari pasti telepon mereka. Jadi sesampainya di Poland, kita itu dijemput sama abang iparku yang datang itu, namanya Thomas. Jadi kita dijemput. Jadi mereka itu cuma tidur, bayangkan mereka itu tidur cuma 2 jam. Mereka itu sampai jam 3 apa jam 5. Habis itu mereka tidur 2 jam. Kami bangun kira-kira jam 7, setengah 8. Karena kita harus makan sarapan. Dan mereka udah datang. Habis sarapan kita itu langsung pergi. Di perjalanan mereka itu memakan waktu kurang lebih 15 jam katanya. Karena ada dua. Yang perempuan yang satu temannya itu untuk gantian mereka nyupirnya, setengah jalan karena capek di jalan. Jadi mau perginya kita juga seperti itu, mereka ganti-ganti bawa mobilnya. Jadi waktu kita perjalanan di Poland, di border Ukraina itu sempat ketahan lama juga. Berapa menit ya? Kira-kira 30 menitan kayak apa, 20 menit lupa aku, karena ada yang kurang katanya. Habis itu di bordernya Polandia juga kita sempat ketahan hampir 30 menitan, 40 menitan. Katanya ada kesalahan ini. Katanya nomor mobilnya katanya duplikat, ada yang punya. Kan nggak mungkin, karena itu nggak mungkin diduplikat, karena itu mobil dari KBRI. Dan nggak boleh itu duplikat, hanya satu aja yang boleh punya itu. Dan setelah itu sampai di Poland, jadi kita dijemput sama ini, besok pagi kita dijemput sama abang ipar itu. Kita pergi perjalanan ke Denmarknya. Kita itu di border Jerman nggak diperiksa, nggak tahu kenapa kata mereka harusnya diperiksa, jadi kita dikasih lewat. Terus di border di border Denmark kita itu diberhentiin karena harus diperiksa. Sempat ya, aku udah sempat ketakutan dan khawatir sekali aku nggak bakalan dikasih lewat. Karena pas kita berhenti ditanya, halo selamat malam, gini. Ditanya, pas mereka buka pintu mereka langsung, ini sih, apa sih dibilangnya, mereka itu baik ya. Pengalamanku pribadi ya, mereka langsung bilang, kita menerima kalian datang ke sini, kita welcome sama kalian, semoga kalian betah di sini selama
situasi sekarang ini. Mudah-mudahan kalian bisa recovery memulihkan diri gitu kan, gara-gara trauma dari perang. Dan jangan takut, kita di Denmark menerima semua pengungsi yang dari Denmark datang ke dari Ukraina ke Denmark kayak gitu. Jadi pasti cek, boleh minta paspornya, dibilang diminta lah paspor si Tanya, akte lahir si Uli karena dia nggak sempat paspornya. Karena pas kita mau ambil paspor Uli, besoknya itu pengeboman dan hari H untuk pengambilan paspor dia. Jadi para paspor dia itu nggak bisa kita ambil dan nggak ada, dan kantor-kantornya tutup. Jadi dicek lah. Kalau suaminya katanya dikasih lah pasporku. Pas dicek pasportku ya kan, oh orang Indonesia kata iya gitu. Dicek, dibuka. Terus kata dia, oh you from Indonesia? Ya. Tunggu ya, aku bawa dulu katanya, dicek lah di sistemnya. Katanya, kami tunggu lah kan kira-kira, ada masalah nggak ya? Nggak ada masalah. Kami tanya Abang Iparko sama teman ini. Nggak bakalan. Tapi biasanya sih nggak diminta pasportku. Baru pertama kali ini aku selama jalan-jalan diminta pasportku, kata mereka, kalau selama di Eropa. Pas setelah ditunggu kira-kira 10-20 menitan kayaknya, nggak datang-datang, kami udah mulai khawatir ya kan. Terus, ada masalah nggak? Aku bilang sama Tania, nggak, harusnya nggak sih, kita kan punya semua dokumen katanya. Pas dia balik lagi, dia bilang, oke, kita ada masalah sedikit katanya. Langsung tegang kami ya kan. Masalah apa pikiran kami? Ini suami, ini kan istrinya ada paspor Ukraina, anaknya ada bukti kalau dia warga negara Ukraina walaupun nggak ada paspor katanya. Tapi suami Anda ini nggak boleh masuk karena dia nggak ada visa Denmark, kata dia. Terus kami kaget. Kan dari peraturan yang kami baca katanya kalau dari Ukraina ikut istri itu bisa masuk, kami bilang. Iya, tapi di paspormu nggak ada visa Denmark kayak. Terus kami mikir, apa yang kurang gitu ya kan? Udah ketakutan gitu. Tapi mereka tenang sih, maksudnya welcome sekali orang Denmark ya, enak ya. Terus kami bilang, oh iya, kami ada Pak, ini yang meriksa itu polisi di border, ada kartu permanen residence atau izin tinggal permanen di Ukraina gitu kan. Oh iya bilang. Pas kami kasih, dicek, sih, udah langsung bilang, silakan kalian boleh jalan katanya. Udah boleh, nggak apa-apa, ada dokumennya ternyata. Dan dia langsung mengusulkan, karena kami bilang istriku lagi hamil 9 bulan, jadi kita harus cepat-cepat bilang. Terus dia langsung mengusulkan, kita buat ini nggak di sini, di suratnya mau nggak aku buat dari sini langsung, biar kalian nanti kalau ada apa-apa di jalan bisa ditangani sama dokter. Mereka udah bilang, karena kalau yang pengungsi yang datang itu, mereka itu dapat tunjangan penuh di rumah sakit, pokoknya semuanya ditanggung, makanan, pokoknya udah ditanggung, tempat tinggal juga udah dikasih langsung. Jadi kami tanya berapa lama, kami bilang kan karena kami udah perjalanan lama, kira-kira dari border itu ke rumah kakakku ini 2 jam. Kami tanya kira-kira 1 jam, 1,5 jam. Terus kami usulkan, mungkin boleh nggak kami kalau buatnya nanti pas udah sampai di kota keluarga kami, kalau udah tenang nanti kita usulkan. Iya katanya. Karena kami tahu kalian capek juga katanya. Pokoknya mereka itu sopan kali, sumpah. Selama jalan-jalan keliling Eropa aku naik kapal, baru kali ini bordernya welcome kali. Pokoknya dia bilang, kalian harus ingat ya, di sini kalian punya waktu 90 hari untuk mengurus ini. Jadi sebelum 90 hari ini dokumen kalian harus sudah ada ya, biar kalian terdaftar di pemerintahan Denmark, supaya kalian kalau ada apa-apa, misalkan kayak istrimu mau melahirkan katanya, nanti bisa ditanggung sama pemerintah, itu free semua. Kalau anak sakit juga, kalau kamu sakit juga katanya aku, kalian itu ditanggung. Jadi nggak ada tanggungan. Tempat tinggal juga disiapin, jadi nggak usah takut. Dan kita benar-benar menerima, welcome sekali kalian datang ke negara kami gitu. Ya udah, habis itu kita dikasih lewat. Habis itu sampai di sini banyak yang menyambut kayak apa istilahnya. Udah teman-teman udah banyak yang tahu, teman-teman tetangga kakakku, tetangga teman kami itu yang perempuan yang namanya si Hele, yang nyupir itu. Tetangga-tetangganya udah tahu. Si Hele ini, temannya ini tinggal jauh di kota lain. Kira-kira dari sini 25 menit dari sini. Kakakku di sini kan. Tetangga-tetangga teman-temannya udah tahu kalau kami udah datang. Jadi kita itu udah dipersiapin mereka pakaian-pakaian, baju anak-anak, dikumpulin yang ada punya mereka yang nggak dipakai dan benar-benar masih bagus sekali, dikumpulin, dikasih, kata kakakku dikasih troli juga, apa sih, kereta dorong anak bayi,
Habis itu dikasih juga pakaian uli, pakaian mama uli, pakaianku, sepatu uli, mainan uli, banyak sekali dikasih yang kami nggak habis pikir. Dan itu tetap datang. Maksudnya udah ada satu tas, ada lagi satu tas datang kata kakakku. Udah itu selama kami perjalanan ya, ada lagi 3 tas datang gitu. Jadi nanti kita untuk melihat apa yang dikasih sama warga Denmark tersebut, nanti kita buat di video selanjutnya aja karena banyak sekali. Dan kami berterima kasih sekali sama pemerintah Denmark karena semuanya dilancarkan dengan baik. Nggak ada dikasih kesulitan, semuanya tep gitu. Maksudnya ini udah jalan. Jadi kita nggak ada kayak ketakutan kayak mana gitu. Cuman ketakutan tersendiri kecuali kalau nggak ada dokumen, ya itu wajar ya. Tapi untungnya dokumen kami semuanya lengkap. Jadi kita bebas dan aman masuk ke kota Denmark ini. Dan untuk mertua, mereka sehat-sehat saja. Kami udah tanya, masih aman. Tapi itu yang aku bilang tadi, mereka udah dapat alarm, udah mulai dapat alarm. Kita selalu komunikasi supaya mereka sehat-sehat dan selamat. Karena mertua aku sedang merawat orang-orang sakit yang memang membutuhkan pertolongan mereka karena mereka dokter. Oke? Oke, Bensi Family, itulah dia videoku untuk hari ini. Tania dan Uli istirahat karena kita kecapean juga. Aku nggak bisa ganggu mereka capek. Dan terima kasih buat keluarga Larsen, Kak Maritina Lumahorbo, karena telah menjemput kita langsung dari Polandia dan membawa kita langsung ke rumah mereka dan dengan selamat. Terima kasih juga sama Bensi Family semuanya, supportnya dan dukungannya, doanya untuk kita supaya kita sehat-sehat terus di sini. Oke, terima kasih semua buat supportnya. Nanti kita buat lagi videonya di sini kayak mana. Aku juga belum tahu karena kita itu harus mengurus dokumen banyak juga di di negara Denmark ini karena kita sebagai pendatang dari mengungsi ya istilahnya refugee. Jadi semoga kalian terhibur seperti biasa. Jangan lupa like dan subscribe, support kita terus supaya semakin banyak lagi video yang kalian buat. Terima kasih, Horas dari Indonesia. Jaga kesehatan semuanya, oke? Biasa, jangan lupa like dan subscribe supaya semakin banyak lagi video kalian buat. Terima kasih Horas dari Indonesia.